Sebenarnya dari kita semua juga nggak mau ya, awalnya nggak mau. Tapi dari sekolah bilang nanti ada gratis SPP katanya. Iya, gratis SPP. Kotor, benar-benar kotor banget ya. Tahu sendiri anak sekolah ya, gimana kebersihannya. Ya kencing sembarangan, terus maaf ya, pup aja itu sembarangan. Ada di ujung, padahal WC itu ada tuh lubangnya, tapi dia pupnya itu di samping WC-nya. Kan aneh kan? Ditanyain, kamu pernah punya cewek katanya, ditanyain, cewek enggak yang gini, yang mantannya mungkin yang putusnya gara-gara sakit hati atau apa gitu. Ya gua langsung mikir kan, siapa ya? Ya gue di zaman SMK, paling SMP gua. Masa ya SMP guna-guna gua kan nggak mungkin ya kan? Kita kan kalau misalnya dulu zaman SMP atau SMK kan kita nggak punya berpikiran dunia hitam atau iya kan? Guna-guna ya, tapi kok Halo Sobat Horor, bersama gua Bang Nas. Nah, pada hari ini gua akan membawakan konten yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Konten pertama Sobat Project, konten horor pertama pada hari ini. Nah, gua akan membawakan bintang tamu yang dia mempunyai pengalaman cerita horor atau mistis. Dia sampai ketempelan jin kamar mandi. Nah, penasaran kan? Gua akan panggilkan Mas Raden. Ayo Mas Raden. Nah, ini Bang Raden yang akan membagikan cerita horornya atau cerita mistisnya, pengalaman pribadi. Ini sekali lagi ya, gua akan pengen disclaimer ya, ini cerita tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat. Ini cerita real, cerita pribadi asli. Coba Mas Raden langsung aja ceritakan. Wah, kontennya beda lagi nih ya. Konten horor. Iya dong. Iya, boleh. Mulai dari mana ya? Apa cerita dari awal? Cerita dari awal ya terserah, bebas lah. Ini masalahnya kan pengalaman mistis ya, katanya kan sebelum ngetek video kan katanya kan cerita horornya kan pernah ketempelan tuh di sekolahan tuh. Oh iya, itu gimana itu ceritanya? Ya, jadi kejadiannya gini. Jadi kejadiannya itu sekitar 6 apa 7 tahun yang lalu, selama masih sekolah SMK. Nah, posisinya itu waktu kelas 2 SMK kalau nggak salah ya. Jadi awalnya sih nggak tahu kalau misalkan ternyata gue itu ketempelan jin. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi waktu itu 6-7 tahun yang lalu gua sekolah kelas 2 SMK di salah satu sekolah SMK negeri Tangerang. Nah, jadi saat itu gua sama teman-teman gue itu dapat mandat dari sekolah. Nah, mandatnya itu gua itu suruh bantu sekolah ya, karena waktu itu kan mungkin nggak tahu ya apa karena office boy-nya kemana gitu, cuman yang ditugasin itu orang-orang kita, anak-anak OSIS lah kalau di sekolah biasa. Nah, di kita itu 3 orang ditugasin buat bersih-bersih. Sebenarnya ya tugas mulia kan, ya bersih-bersih kamar mandi, WC sekolah. Jadi di saat itu gua sama teman-teman gue itu ngelaksanain tugas itu. Sebenarnya dari kita semua juga nggak mau ya, awalnya nggak mau. Tapi dari sekolah bilang nanti ada gratis SPP katanya. Iya, gratis SPP. Nah, dulu kan masih pakai SPP kan. Kalau sekarang kayaknya udah gratis dah. Iya. Kayak sekolah sekarang negeri itu udah gratis. Iya. Nah, gratis SPP, wah siapa yang nggak tergiur kan? Gratis SPP nih. Biasanya kan orang-orang yang pinter yang dapat gratis SPP. Iya, biasanya kan orang-orang yang berprestasi yang betul. Satu lah ya. Iya, tapi ya kita berprestasi dengan cara yang lain. Iya.
Iya. Nah itu kira-kira berapa orang Mas Raiden yang Ya, ditugaskan itu? 3 orang kalau nggak salah ya. 3 orang kita bersih-bersih kamar mandi sekolah. Iya. Nah di situ tuh banyak banget sih pengalamannya yang gua dapet ya. Ya salah satu pengalaman yang gua dapet ya kotor, bener-bener kotor banget ya. Tahu sendiri anak sekolah ya, gimana kebersihannya. Ya kencing sembarangan, terus maaf ya, pup aja itu sembarangan. Ada di ujung, padahal WC itu ada tuh lubangnya, tapi dia pupnya itu di samping WC-nya, kan aneh kan? apa mungkin nggak ada air lah, apa Ya nggak tahu, nggak tahu dah ya. nggak tahu. Padahal Iya. di situ air ada sih, cuman emang kadang susah air. Ya, kadang susah air sono. sih. Gitu. Nah jadi kejadiannya itu begini. Selama gua ngelakuin itu, gua biasa-biasa aja sih. Sebulan 2 bulan gua ngelakuin biasa-biasa aja. Gua nggak ngerasain apa-apa. Tapi setelah mau ke 3 bulan dan gua mulai ngerasain gatal-gatal. Nah itu tuh gua lagi berlangsungnya gua proses bersih-bersih itu gua gatal-gatal. Iya. Nah pas gua diemin aja tuh selama seminggu. Kata gua gatal-gatal biasa kali lah ya. Nanti juga sembuh di sekitar tangan ini leh. Sela-sela tangan, jari-jari ya, terus kaki, terus paha gitu. Berarti hampir seluruh badan ya? Nggak semua badan sih, cuman ya kayak di bagian-bagian yang apa namanya ya, kulit ketemu kulit gitu. Ya. Nah itu kan lembab ya, Ya, lembab. kulitnya lembabnya. Nah jadi itu yang penyakitnya di situ. Ya. Ya gua awal mikirnya karena mungkin via bakteri aja kali ya, karena gua emang kalau mandi itu mandi bebek sih kadang. Mandi bebek waktu itu. Terus setelah 2 minggu makin parah, makin kelihatan berdarah nanahnya. Oh ini kata gue nih ya udah harus periksa nih. Ya udahlah, coba gue periksa lah ke dokter ya. Gue ngomong ke orang tua gue, disuruh periksa ke dokter. Pas sampai ke dokter, dicek, kata dokter ini mah penyakit pesantren katanya. Sedangkan lu kan bukan pesantren kan? Juga pesantren. Emang sih, gue tanya teman-teman gue yang pesantren tuh emang kebanyakan penyakitnya begitu, gatel. Iya. Karena emang lingkungannya juga gue nggak tahu ya gimana pesantren ya. Iya. Penyakit pesantren. Nah, ya udahlah, gue dikasih obat. Terus nanti katanya kalau obatnya udah habis balik lagi. Nah, gue konsumsi obat tuh selama itu. Nah, obat udah sampai habis lagi, tetap aja makin parah gue tuh. Udah jalan mau sebulan, gue balik lagi ke dokter. Kok dok ini masih ini ya? Dikasih obat lagi tetap. Buat ini katanya salep lah kayak gitu-gitu obat-obatnya kan, salep segala macem. Terus ada tetangga yang bilang udah kesini aja nih. Pada akhirnya gue ikut saran tetangga gue. Tetangga gue katanya dia punya guru supranatural, orang pinter katanya. Ya udahlah gue kesana. Nah pas gue kesana, gue kayak diruqyah gitu sama dia. Terus gue ditanyain, kamu pernah punya cewek katanya? Ditanyain, cewek enggak yang gini, yang mantannya mungkin yang putusnya gara-gara sakit hati atau apa gitu. Ya gue langsung mikir kan, siapa ya? Ya gue di zaman SMK, paling SMP gue. Masa ya SMP guna-guna gue kan nggak mungkin ya kan? Kita kan kalau misalnya dulu zaman SMP atau SMK kan kita nggak punya berpikiran dunia hitam atau Iya kan? Guna-guna ya, tapi kok sampai segitunya gitu loh, nggak bisa Iya, pikir gitu loh. gue sampai sujun gue sama mantan gue yang SMP waktu itu. Oh, berarti lu nanyain tuh satu-satu, apa nanyain seluruh mantan lu apa? Iya. Apa tertentu doang? Kata si orangnya itu ini tuh yang gini ini tuh perempuan katanya, perempuan sama ibunya katanya gitu. Waduh. Iya katanya. Kok kalian dong ibu sama anaknya ya? Nah, gue nggak tahu tuh. Terus habis itu gue dipencet-pencet lah kaki lah. Ditanyain kerasa nggak? Apaan nggak kerasa apa gue kata gue. Gue ngerasa kayak gue biasa aja gitu, nggak kayak ada orang yang kayak kerasukan atau apa gitu. Gue biasa aja gue, biasa aja.
Terus udahlah gue pulang ya. Gue pulang, gue nggak percaya tuh kayak begituan. Gue orang itu gue percaya sama kayak gituan. Gue kan memang dari dulu tuh nggak pernah ngelihat ya, apalagi ngerasain kayak gitu-gituan ya. Apalagi soal goib ya gitu. Iya, gue nggak pernah kayak gitu kan. Nah, dari situ makin parah lagi. Gue bingung kan, ini kenapa ya? Apa jangan-jangan gue mikir, oh kayaknya ini ajab kata gue. Tapi kan kata lu tadi kan Bang, ada yang guna-gunain tuh ya. Iya. Pasti sama mantan lu kan. Itu lu berpisahnya secara baik-baik atau secara ya mohon maaf ya, katakanlah kita ngomongnya kasar atau yang berpisahin tidak baik-baik, nggak diomongin terlebih dahulu, ada nggak? Ada nggak ya, lupa gue malah. Ya kan takutnya kan Kayaknya ada sih, ada, makanya gue sempet curiga ke orang itu. Ada. Jadi kayak dia tuh masih ngejar-ngejar gue dulu. Tapi gue tetap pengen ke orang yang baru. Itu dulu. Nah, makanya gue sempet curiga sama dia. ya mungkin tampang Mas Raden ganteng kali ya, jadi sampai segitunya gitu. Tapi ya aneh aja sih sampai segitunya, berpikirnya udah jauh banget gitu loh. Iya kan, nggak mungkin lah kan ya, anak SMP lu buat apa gitu-gituan kan? Buat apa? Ya lanjut, jadi mungkin gua sempat ngiranya kata gue ini ajab kayaknya nih. Kenapa ajab? Karena gua kan gratis SPP ya waktu itu ya. Tapi gua nggak bilang ke orang tua gua kalau gue itu gratis SPP. Nah itu bisa jadi tuh. Nah makanya gua selama gue kan kebetulan 3 bulan, jadi pas udah kejadian tangan kayak gitu gue langsung berhenti. Tapi gue nggak tahu teman-teman gue lanjut apa enggak ya. Nah gue 3 bulan itu langsung berhenti. Gue bilang ke guru gue kan, nah, saya lagi sakit. Gue sampai nggak masuk, gue berapa minggu gue itu. Seminggu ada. Seminggu 2 minggu kayaknya. Main lama ya. Makanya gue nggak masuk tuh. Ya jadi gue itu tetap bilang ke orang tua gue itu tetap ada SPP. Jadi SPP dari orang tua itu gue tilep gitu. Itu korupsi itu. Makanya kayaknya ajab ini. Gue sempat ngira kata gue ini kayaknya gue karena ajab ini. Ya mungkin itu kali itu salah satunya tuh ajab tuh, tidak memberitahukan orang tuanya bahwasanya ada SPP gratis, tapi bilangnya SPP gratis ya. Iya. Buat ditelepon buat main warnet kali ya. Iya, main warnet kayak dulu. Main PB gue. Beli cash main PB. Nah makanya gue sempat ngira gitu kan. Nah pada akhirnya gue udah nggak tahan banget kan, udah gatel banget kan, udah sampai nanahan udahlah gitu. Terus nenek gue nelpon, dulu kan gue masih ada almarhum nenek gue ya, di kampung tuh. Nah suruh ke kampung aja katanya, coba berobat ke sini katanya gitu. Ya udahlah, namanya kita ikhtiar ya. Nah gua ke kampung gua lah. Nah, kampung gua itu di daerah salah satu Lebak, Banten. Nah di situ gua kesana. Pas gua kesana itu ada temen nenek gua, temen almarhum nenek gua, 2 orang ustadz katanya. Emang sih pakaiannya ustadz. Terus yang satu itu pas dia datang ya, dia datang ke rumah nenek gue itu dia duduk berdua, terus dia memperkenalkan diri. Yang satu namanya siapa ya, gue lupa tuh ya, udah lama sih kejadiannya. Jadi yang satu ini dia peruqyah, yang satunya lagi ini tuh dia mediatornya. Jadi di dalam dia itu bisa transfer apa yang ada di dalam diri kita itu ke dia gitu. Jadi biar dia merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita. Nah si ustadz yang utamanya ini dia nanya dulu kan, kenapa emang gua ngejelasin penyakit gua, gatel, terus nanahan gitu, berdarah, terus gua udah ikhtiar ke dokter, katanya bukan penyakit medis kan, katanya penyakit pesantren atau lah gitu-gitulah, katanya ada guna-guna gitu. Oh ya udah, habis itu dia mulai berdoa. Gak lama kemudian ya tahu sendiri lah gimana ya, yang kayak ngeruqyah gitu kan, gitu kan. Nah dia ditransfer lah yang ada di dalam diri gue tuh ke temannya itu langsung
gerak-geriknya itu kayak gua lah, kayak penyakit gua. Misalkan dia gatal gini, dia langsung gini. Terus gini. Kaki ke sela-sela kaki, segala sela-sela dia pegang. Kata gua ini kok kayaknya mirip nih. Mirip apa yang gua rasain waktu itu kan. Terus dia ditanya lah, kamu yang ada di dalam diri saudara saya ya? Kata si ustadz yang pertama ini. Iya, dia jawab kan. Iya, saya yang ada di dalam diri saudara kamu. Tanya lagi, kenapa kamu ada di dalam diri saudara saya? Emang saudara saya ngelakuin salah apa? Gitu. Terus kata si jinnya lagi bilang, tempat saya dihancurin, katanya gitu. Terus tanya lagi, emang di mana tempat kamu? Di kamar mandi. Di situ gua kan dengarkan percakapan mereka kan ya. Terus gua langsung wah jangan-jangan pas gua di sekolah itu, pas acara bersih itu. Iya, pas gua di sekolah itu gua jangan-jangan gua pas bersih itu gua ngancurin tempat dia. Terus tanya lagi, kamar mandi mana? Kata dia gitu. Kamar mandi sekolah. Terus gua mikir lagi, sekolahnya deket mana? Di dekat masjid. Wah bener kata gue. Jadi kamar mandi dekat sekolah, ya kamar mandi sekolah yang dekat masjid itu tuh benar-benar terkenal banget. Angkernya apa? Kotornya. Iya, kotornya. Jadi lu tau kan tembok-temboknya itu kan keramik ya. Nah di situ tuh malah orang itu kencingnya itu di keramiknya itu tembok-temboknya. Kalau nggak salah nyampe kuning karena kan sampai berkerak gitu. Berkerak ya. Gue kan karena kan gue juga kan satu sekolahan. Iya kebetulan satu sekolah kita. Kalau misalnya teman-teman sobat horor, gue sama Mas Radin tuh satu sekolahan. Gue kakak kelas dia di kelas gitu loh. Iya, lu tahu sendiri kan? Mana kotornya kan? Iya, itu tuh bener-bener kotor banget itu. Gue bersihin tuh, bener-bener bersihin itu. Zaman gue dulu sih nauzubillah. Iya. Itu ya apa ya yang namanya nggak ada WC-nya ya kan, WC kan ada di kamar mandi sebelahnya ya. Ya mungkin orang juga udahlah kencing aja lah nih di tembok lah. Kok nggak salah itu nggak ada kerannya itu ya? Ada keran mah ada, cuman keran doang, nggak ada airnya kan? Nggak maksudnya keran doang, nggak ada selangnya atau apa gitu. Ya kalau dulu nggak ada, nggak ada. Harusnya itu bukan tempat kamar mandi harusnya ya. Iya. Nah iya di situ tuh tempat dia. Nah itu kebetulan gue bersihin banget itu, benar-benar bersih. Yang tadinya kalau kita mau ke masjid itu kan bawa pesing ya lewat juga ya. Itu gue bersihin banget. Nah ternyata itu tempat dia, tempat si jin apa ya kita namain ya? Jin gatel. Jin kamar mandi kali ya. Lebih tepat kamar mandi ya mungkin. Jin penggaruk. Nah. Terus dari situ kita lanjut lagi ceritanya. Si jin ini marah sebenarnya karena tempatnya dihancurin. Terus si ustadznya ngomong lagi, ya udah kamu pokoknya harus pergi dari dalam diri saudara saya, kayak gitu. Terus kata jin yang nggak mau, katanya tempat saya udah hancur. Ya udah kamu saya pindahin ke sungai ya kan, mau dibuang ke sungai tadinya. Udah buang sungai, nggak mau dia, tetap nggak mau. Ya udah tanya lagi, emang kamu mau kemana? Dia maunya dibalikin lagi ke tempat semulanya. Itu harus kotorin lagi dong kayak gitu. Dia maunya balikin lagi ke tempat semulanya. Ya udah negosiasi kan, mau negosiasi sama jin kan. Nah negosiasi akhirnya dibalikin lagi ke masjid, kamar mandi masjid itu. Berarti keadaannya kan bersih tuh. Ya mungkin sekarang kotor lagi. Bisa jadi. Iya, kalau emang nggak ada perubahan sampai sekarang ya bisa jadi kotor lagi. Mungkin nanti suatu saat nanti mungkin dari generasi akan datang mungkin orang nggak bersih juga bakal kena yang sama kali mungkin ya. Iya, tapi ya. Allah alam sih kalau urusan itu. Ya kalau dia SPP-nya nggak nipu mah kayak gua mungkin enggak sih, aman. Ya dibalikin lagi di situ katanya. Ya udah habis dari situ ya seminggu nggak waktu lama lah, segitu banyak nanahnya ya, pokoknya parah lah gitu. Sampai sekarang nggak ada bekasnya sama sekali. Berarti udah bersih, udah bersih semua ya.
mau percaya nggak percaya ya itu kayak gitu. Iya. Kita gimana ya? Gue dari pribadi juga gue nggak percaya sih yang kayak begitu, tapi Pas gue setelah ngalamin sendiri, ngerasain sendiri gitu. merasakan baru percaya nih, oh ini ada nih. Iya. Kata gue bisa-bisanya gue bisa ngalamin begitu kan. Ya dari situ gue jalanin kehidupan normal lagi. Jadi gue kalau lewat situ lagi gue kayak masih ketemu teman lama. kayak sih kayak time flash gitu. Iya. Ketemu lagi. Gue kalau ke situ lewat, Kayak ada maksudnya ada trauma sendiri. iya gitu ada ya. trauma sendiri. Terhadap kamar mandi yang kotor itu. Kata gue, aduh ini jadi pengalaman aja, emang namanya tempat kotor lah ya. Mau dimanapun, mau di kamar mandi, mau di kamar atau apa gitu, yang namanya tempat kotor ya itu sarang jin. Ya, sebenarnya kan kebacan adalah sebagian dari iman ya. Nah itu, cuman buat teman-teman nih jangan sampai ruangannya kotor, mau itu ruangan apa kayak atau apa gudang kayak atau jangan sampai kotor. Itu tuh tempatnya jin. Nah mau nggak percaya ya, gue ngalamin gitu, gue ngalamin sendiri. Ini kisah nyata gue. Gitu. Ya ini teman-teman sobat horor, ini cerita dari Mas Raden, ini cerita real, tidak diada-ada, tidak dikarang. Emang ini pengalaman pertama ya Mas Raden ya. Pertama horor gue itu. Apalagi pengalaman horor, apalagi sampai ketempel, sampai gatal-gatal. Tuh itu gatal-gatalnya aja, kalau misalnya gatal biasa aja udah gatalnya udah sangat luar biasa, sampai bentol-bentol gitu. Nah, kalau kalian suka dengan video horor ini, kalian bisa komen di bawah. Kita akan mendatangkan bintang tamu siapa lagi nih. Nah, ini kan kita kan konten pertama nih. First Sobat Project dan Sobat Horor. Malam Jumat ya. Waduh. Malam Jumat sekarang ya. Kebetulan ya. Wes, pagi malam Jumat itu, waduh, ini adrenalinnya nyampe ke tubuh merinding ini ya. Apa harus kita nyari setan nih? Kuat nggak, tergantung kuat mental juga ya, harus menantangkan ustadz juga ya gitu. Nah ini kita konten pertama dengan konten horor. Nah kalau kalian benar-benar suka ingin meneruskan konten horor ini, kalian bisa like, bisa komen, share, dan subscribe kalau kalian benar-benar suka ya. Nah ini sekali lagi disclaimer, ini tidak diada-ada, tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat. Ini cerita real story. Gue pun juga sebagai narasumber juga belum pernah punya pengalaman horor gini, belum pernah. Nanti pulang dari sini punya pengalaman. Jangan sampai. Yaudah ya, sekian dari Bang Nas dan Mas Raden. Sekian Sobat Horor.